Kisah awal diperlihatkan pada seorang laki-laki yang bernama Fung yang sedang melakukan percakapan dengan temannya yang bernama Hong. Mereka berdua berada dalam satu tim sepak bola, dan dikala itu adalah masa kejayaan bagi Fung dan didewakan oleh para fansnya dengan sebutan si kaki emas. Dalam percakapan mereka berdua itu, Hong meminta Fung untuk menggagalkan penalti yang akan dilakukannya nanti dengan imbalan sebuah cek yang cukup lumayan banyak cuy. Karena sifat Fung yang serakah, tanpa diduga cek itu diambil oleh Fung dan bersiap untuk melakukan tendangan penalti. Setelah kejadian penalti itu, Fung dikejar oleh para fansnya untuk dihajar dan memukul bagian kakinya agar Fung tidak dapat bermain sepak bola lagi cuy, dan menderita dengan keadaan kaki yang pincang. Hong hanya bisa tersenyum bahagia dan berpikir kalau rencana jahatnya itu telah berhasil. 20 tahun berlalu, terlihat Hong yang sekarang sudah sukses dan kaya raya sedang dikelilingi wartawan untuk diwawancarai. Dan di sisi lain terlihat kehidupan Fung yang peluntang-pelantung tidak karuan. Itu dikarenakan kakinya Fung yang sudah cacat permanen dan tidak dapat bermain sepak bola lagi. Tak lama kemudian scene berpindah pada Fung yang mendatangi apartemen Hong. Dia meminta pada temannya itu untuk mencarikan tim sepak bola agar Fung dapat mengikuti turnamen yang akan diadakan sebentar lagi. Tapi Hong dengan sombongnya menolak dan merendahkan Fung si kaki emas. Tentu saja itu membuat Fung sangat kesal dan kecewa cuy. Saat di jalan, Fung menyempatkan untuk menonton pertandingan sepak bola. Dan tak lama kemudian ia bertemu dengan seorang gelandangan yang bernama Sing. Dan tiba-tiba mengatakan bahwa menendang bola bukanlah seperti itu. Bahwa seorang pemain bola harus memiliki tendangan yang kuat dan lebih bagus lagi kalau pemain itu menguasai kungfu. Karena menurut Sing dunia ini akan terlihat indah kalau manusianya menguasai kungfu. Tapi mendengar bacotan dari Sing tentang kungfu membuat si kaki emas marah dan melemparkan kaleng minuman ke arah Sing cuy. Dan namun ini yang terjadi. Lepas dari kejadian itu, Sing yang sudah menjual beberapa kaleng bekas tidak sengaja melihat wanita penjual kue mantau. Dan ia kagum pada wanita itu karena caranya yang membuat kue dengan menggunakan gerakan kungfu. Dan wanita ini bernama Ah Moi. Kemudian Sing berjalan ke arah Moi dan memuji teknik cara membuat kuenya itu dengan gerakan kungfu. Namun tujuan utama Sing adalah memakan kue gratis dan dia hanya membayar beberapa sen saja. Ditambah dengan sepatu butut miliknya cuy. Moi yang rada kesal pun karena Sing yang gak bisa bayar dan malah merayunya dengan bernyanyi. Hingga membuat semua orang di sana termotivasi untuk bernyanyi dan menari juga cuy. 朝老和尚唔想成為一個偉。Kemudian scene berpindah pada Sing yang mendatangi kakak pertamanya yang bisa kita sebut si kepala besi. Sing mulai curhat bahwa cara mengembangkan kungfu Shaolin-nya adalah dengan cara bernyanyi. Kemudian datanglah pemilik bar yang tiba-tiba memukul si kepala besi karena ia telah lupa memesan band malam ini. Dan Sing pun menawarkan dirinya untuk bernyanyi dan mengkombinasikan dengan kungfu Shaolin, lagu dan juga tariannya cuy. 少林功夫勁，我係咁浪仔，認真啲啊！ Yeah. Keesokan harinya kembali ke Fung yang masih galau dengan masa depan kehidupannya. Tapi sebuah harapan pun datang saat dia lagi buang air kecil dan terkejut melihat benda yang tak asing baginya,
yang ternyata itu adalah botol kaleng minuman yang waktu itu dilempar dan ditendang jauh oleh Sing. Dan ketika Fung mau menarik kaleng itu dengan sekuat tenaga, tanpa diduga dinding itu pun roboh dengan sendirinya. Dan di balik tembok itu pun ternyata sudah ada Sing dan preman kampung yang akan menghajar Sing cuy. Fung yang merasa terpukau itu kemudian menghampiri Sing dan terlintas dalam pikirannya, gimana kalau kaki Sing yang kuat seperti besi itu digunakan untuk bermain bola secara formal. Fung pun mengajak Sing untuk bermain bola dan masuk ke dalam timnya. Dari ajakan Fung itu, Sing merasa senang dan terlebih lagi dia ingin sekali mengembangkan ilmu kungfu dari perguruannya. Kemudian Sing datang ke toko tempat Moi bekerja. Ia meminta kembali sepatunya yang telah ia berikan ke Moi sebelumnya itu. Dan Sing mulai mendatangi semua saudara perguruan kungfu solinya itu cuy. Mulai dari kakak pertamanya si kepala besi yang ia ajak untuk bergabung. Namun ketika bertemu dengan Sing ia merasa ketakutan karena sebelumnya Sing membuat dia dimarahi oleh bosnya. Dan dia mengusir Sing dari tempat itu cuy. Lalu Sing pergi ke tempat kakak keduanya yang dikenal dengan si kaki pengait. Tapi di sana kakak keduanya itu tidak mau dan menolak ajakan dari Sing. Karena apa yang dibicarakan Sing tentang sepak bola Shaolin itu sangatlah mustahil. Selepas dari situ, Sing lalu pergi ke tempat kakak ketiganya yang dikenal dengan si baju besi. Namun dia juga menolak ajakan dari Sing karena dia selalu alasan sibuk urusan kantor. Padahal dia bukan siapa-siapa di kantor itu cuy. Dan dia menyuruh Sing pergi ke tempat kakaknya yang lain saja. Tak menyerah begitu saja, Sing kemudian pergi ke rumah kakak keempatnya yang seorang pengangguran, yakni si tangan kilat. Namun dia juga menolak ajakan dari Sing karena menurut dia lebih enakan jadi pengangguran saja daripada bermain sepak bola. Dan terakhir Sing menghampiri adik seperguruannya itu. Dan dia dikenal sebagai si tubuh ringan. Namun dia bilang kekuatan tubuh ringannya itu sudah menghilang. Sekarang dia suka sekali makan dan tubuhnya pun menjadi gemuk. Lalu Sing meyakinkan adiknya itu supaya menunjukkan kekuatannya. Karena termotivasi dengan kata-kata Sing, sang adik pun melakukannya coy. Walaupun mereka semua menolak, itu tidak membuat Sing dan Fung menyerah. Sing akan mencoba mengajak mereka lagi untuk bergabung ke dalam tim sepak bolanya itu. Namun di luar dugaan, setelah mereka semuanya merenung dengan melihat foto kenangan masa lalunya, mereka akhirnya berubah pikiran. Hingga kemudian secara mengejutkan, mereka semua menghampiri Sing dan Fung di atas gedung apartemen. Kemudian scene berpindah di mana mereka semua melakukan latihan sepak bola. Namun karena mereka semua masih amatir, mereka bermain ala kadarnya cuy. Mereka dilatih oleh Fung untuk menguasai 4 teknik dalam sepak bola, yakni menggiring, menghentikan bola, menahan, dan menendang bola. Sementara itu, Sing difokuskan untuk dilatih untuk mengontrol kekuatan kakinya dengan cara juggling dengan menggunakan telur milik si gendut. Hari demi hari berlalu, dan kemudian Fung melatih akurasi tendangannya Sing dengan cara membidik titik merah pada sebuah tembok, sampai dia benar-benar bisa dan sangat mahir. Dan Sing mampu mengontrol kekuatan tendangannya dengan jarak ratusan meter jauhnya cuy. Melihat saudaranya itu sudah mahir dalam menendang bola, mereka semua termotivasi dan melakukan lagi latihan dengan bersungguh-sungguh. Sampailah di mana Fung mengadakan sebuah pertandingan persahabatan untuk menguji timnya itu. Fung dengan sengaja menghadirkan lawan untuk timnya yang tempo hari sempat baku hantam dengan Sing.
agar tercipta pertandingan sengit antara mereka. Tapi di luar dugaan, tim lawan bukannya bermain bola, malah menghajar tim Sing habis-habisan cuy. Sampai akhirnya si kepala besi melambaikan bendera putih sebagai tanda menyerah dan memohon untuk membiarkannya pergi ke dokter. Tim lawan memperbolehkannya tapi dengan satu syarat. Si kepala besi harus memakai sempak kapten itu di kepalanya. Dan tanpa harga diri, kepala besi melakukannya cuy. Atas kejadian memalukan itu, Sing mulai merasakan kehadiran kekuatan kungfu saudaranya telah kembali. Dan benar saja di tengah-tengah kebahagiaan tim lawan, para tim Shaolin melakukan gestur tubuh sesuai dengan kekuatan mereka cuy. Dan mereka langsung menunjukkan serta menghajar lawannya itu dengan mengkombinasikan sepak bola dengan kungfu. Dan tanpa diduga, sebagian tim lawan memohon dan meminta agar dirinya direkrut ke tim Shaolin juga. Di sisi lain terlihat Hung yang sedang melatih timnya itu di dalam sebuah kolam renang. Dan nama timnya itu adalah tim Siluman. Hung sangat yakin bahwa timnya akan menang dengan mudah dalam turnamen nanti. Karena dia telah melakukan riset dan uji coba saintis kepada timnya itu. Hari demi hari berlalu dan sampai akhirnya Fung mendaftarkan timnya itu mengikuti turnamen sepak bola. Namun panitia di sana menolak tim Shaolin karena panitia bilang tim ini tidak layak untuk bermain. Tak berselang lama datanglah Hung sebagai ketua dari turnamen itu. Dia menghampiri Fung dan bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan di sini?" "Aku ingin mendaftarkan timku untuk mengikuti turnamen sepak bola," jawab Fung. "Akulah yang menentukan timmu diterima atau tidak, karena aku adalah ketua dalam kompetisi turnamen ini," kata Hung. Lalu Fung membiarkan Hung melihat timnya itu. Karena terlihat kocak dan tidak akan mungkin lolos fase grup, Hung meremehkan tim Shaolin ini. Dan tanpa persyaratan, tim ini langsung bisa mengikuti turnamen dengan perintah Hung. Bukan tanpa tujuan, Hung sebenarnya ingin mempermalukan si kaki emas ke semua orang dalam turnamen ini. Dan sampailah di mana turnamen itu dimulai. Di dalam stadion walaupun tidak orang yang menonton sama sekali, mereka sangat bersemangat dalam debut pertamanya. Dan di sisi lain lawannya melihat kekocakan dan kekonyolan tim Shaolin, mereka pun menertawakan dan meremehkan tim Shaolin cuy. Namun tanpa diduga, tim Shaolin membabat habis dan membantai lawannya ini dengan skor akhir 40-0. Pertandingan demi pertandingan mereka lewati dengan hasil kemenangan yang sempurna dan tanpa kalah sekalipun. Hingga membuat merek sepatu ternama ingin menjadi sponsor utama tim mereka. Singkat cerita, di suatu malam, Sing yang emang rada terlihat menyukai Muay mengajaknya berjalan-jalan dan mampir di sebuah butik.
Alih-alih akan dibelikan sesuatu, ternyata Sing hanya memberitahukan kepada Mui kalau dia bekerja di sana sebagai tukang pel. Di dalam butik itu, Sing mengatakan kalau Mui harus lebih percaya diri lagi dan jangan malu kepada seseorang, terutama kepadanya. Mendengar hal itu, Mui jadi baper dan termotivasi ingin meningkatkan kepercayaan dirinya kembali. Dan benar saja, keesokan harinya Mui yang terlihat mendatangi sebuah salon kecantikan. Mui berencana ingin merombak wajahnya yang terlihat kurang menarik itu. Dan di malam harinya, saat mereka semuanya berkumpul, terlihat Mui dengan penampilan barunya yang terlihat cukup aneh bagi Sing. Berharap Sing menyukainya dan menerimanya sebagai kekasih, tapi ternyata Sing pun menolak Mui mentah-mentah coy. Karena selama ini Sing menganggap Mui hanyalah seorang sahabat saja. Tentunya itu membuat Mui sedih dan menangis coy. Keesokan harinya, Hung menyuruh Fung untuk datang ke rumahnya dengan maksud ingin menyogok dengan uang jutaan dolar agar timnya Fung berhenti dan memundurkan diri dari turnamen itu. Akan tetapi Fung tidak ingin mengulangi kesalahan yang dulu ia pernah lakukan. Fung dengan tegas menolak tawaran Hung dan bilang sampai ketemu di lapangan. Akhirnya waktu yang ditunggu itu pun tiba. Pertandingan final antara tim Shaolin dan tim Siluman akan segera dimulai. Sebelum sampai di pertandingan, Sing terlebih dahulu mampir ke tempat Mui bekerja. Akan tetapi Mui tidak ada di sana. Juraganya bilang kalau akhir-akhir ini kue yang dibuat oleh Mui mengalami rasa yang berbeda. Bukannya manis dan enak, kue itu kini terasa asin. Entah apa yang dicampurkan Mui ke dalam kue itu. Karena tidak mau rugi, juragan itu pun memecat Mui. Lalu Sing berjalan ke tempat di mana Mui biasanya membuat kue. Dia mengambil kue yang sudah tergeletak di sana lalu memakannya cuy. Seketika Sing bisa melihat dan membayangkan Mui membuat kue yang asin itu. Ternyata rasa asin itu disebabkan oleh tetesan air mata Mui yang sedang menangis. Karena sebelumnya cinta Mui ditolak oleh Sing. Setelah dari tempat itu, Sing dan timnya pun tiba di turnamen. Di sana sangatlah ramai dan banyak penonton yang ingin melihat pertandingan final antara tim Shaolin dan tim Siluman bertanding. Wasit pun meniupkan peluit dan pertandingannya pun dimulai. Namun Sing terkejut karena tendangan kerasnya diblok dengan mudah oleh kiper lawan. Dan kapten tim Siluman mempersilahkan Sing untuk menendang yang kedua kalinya. Dengan sombongnya, kiper Shaolin ini menentang lawannya untuk menendang bolanya. Namun ini yang terjadi cuy. Atas kejadian itu membuat si tangan kilat tidak bisa bermain lagi. Dan dengan terpaksa diganti oleh si baju besi untuk jadi kiper cuy. Situasi pun semakin kacau dan pertandingan terlihat tidak seimbang. Karena diketahui kalau ternyata wasit yang mengatur pertandingan itu telah disogok oleh Hung cuy. Babak pertama pun selesai. Dan di dalam ruangan ganti mereka terlihat marah-marah dan mengeluh karena mereka sudah dicurangi oleh wasit. Dan beberapa pemain dari tim Shaolin terlihat mau pulang karena ia takut terbunuh. Dari kejadian itu kini tim Shaolin hanya menyisakan 8 orang saja. Hingga babak kedua pun dimulai. Tim Shaolin mencoba untuk bertahan namun mereka benar-benar kewalahan karena terus digempur oleh permainan tim Siluman. Hingga saat berada di depan gawang, para pemain tim Siluman menendang bola itu ke arah baju besi secara bergantian cuy. Kini tim Shaolin mencoba untuk melakukan counter. Akan tetapi usaha mereka masih gagal. Karena tim Siluman benar-benar melancarkan serangannya dengan habis-habisan. Dan hingga akhirnya si baju besi harus kalah dengan kekuatan tendangan kapten tim Siluman.
Akibat dari tendangan maut itu membuat tim Shaolin hanya berjumlah 7 orang saja. Dan sesuai aturan yang berlaku, pertandingan harus dihentikan. Dan tim Shaolin dinyatakan kalah karena jumlah pemain tim Shaolin kurang 1 orang. Dan tanpa diduga, tiba-tiba datanglah Moi ke situ dengan tampilan yang mirip alien cuy. Dia memotong habis rambutnya itu agar dapat membantu Sing dalam memenangkan pertandingan itu. Moi meyakinkan dirinya kalau dia bisa jadi seorang kiper. Dengan terpaksa mereka menjadikan Moi seorang kiper. Namun dengan kepolosannya itu dia mempermalukan dirinya sendiri. Saat pertandingan dilanjutkan, Moi langsung melakukan kesalahan dengan mengumpan bola ke arah kapten tim siluman yang mengakibatkan dia harus menerima tendangan maut dari kapten itu cuy. Lalu Moi memberikan bola itu ke arah Sing dan dengan ancang-ancang yang matang, Sing pun berhasil menendang keras bola itu disertai gunturan petir di langit cuy. Dan setelah perjuangan yang keras, akhirnya tim Shaolin berhasil memenangkan pertandingan dan sukses menjadi juara di event turnamen itu cuy. Dengan perasaan bahagia, mereka semua akhirnya bisa merasakan momen yang paling berharga yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dan kini kungfu menjadi sangat populer dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari di sana cuy. Dan hingga akhirnya film pun berakhir. Gimana cuy, filmnya keren dan menghibur kalian kan? Menurut kalian film ini dapat rating berapa nih cuy dari 1 sampai 10? Jangan lupa komen di kolom komentar cuy. Sekali lagi buat kalian, semoga tetap sehat bersama keluarga. Dadah.